Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan, Shalom. Terima kasih kepada Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih kita masih diberikan kemampuan untuk kita boleh ada sampai hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di depan saya ada sebuah buah yang paling saya sukai. Buah ini namanya buah nangka. Buah ini bukan buah yang asing bagi Bapak Ibu. Manis Bapak Ibu. Saya dapatkan berkat dari seorang ibu untuk saya buah nangka ini. Saudara, ketika tadi siang saya meminta tolong seorang ibu untuk mengupas sebuah nangka ini dari kulitnya, ternyata tidak mudah Bapak Ibu. Buah nangka ini dikupas dengan penuh perjuangan karena setelah dikupas seperti ini Bapak Ibu, manis rasanya. Setelah dikupas seperti ini, ada getah-getah nangka yang menempel di tangan ibu yang membantu saya mengupas ini. Dan ternyata getah nangka itu tidak mudah hilang dengan cuci tangan seperti biasa. Dibantu dengan minyak, baru getah nangka itu hilang. Padahal ibu itu tidak mencicipi nangka ini. Ibu itu hanya membantu untuk mengupaskan nangka ini buat saya, untuk saya makan. Nah Bapak Ibu, saya juga teringat dengan kehidupan Bapak Ibu. Kadang-kadang ada satu pepatah yang berkata begini, siapa makan buah nangkanya, siapa yang kena getahnya. Persis seperti ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tanpa sadar, perbuatan kita atau kesalahan kita ataupun dosa-dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan, mungkin kita berkata, itu kan saya yang lakukan, itu kan dosa saya harus tanggung. Belum, salah Bapak Ibu. Belum tentu seperti itu. Kenapa? Apapun yang kita lakukan, imbasnya pasti akan selalu berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, mungkin kita yang lakukan adalah kita, orang lain tidak tahu. Tapi buah dari apa yang kita lakukan, mungkin orang lain itu akan kena getahnya. Terlebih-lebih keluarga dekat kita, terlebih-lebih orang yang ada di sekitar kita. Nah, ada satu kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 19 sampai 20 katakan begini. Hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Kisah ini bercerita tentang seorang tokoh, Yudas Iskariot. Kita tahu siapa dia adalah murid Yesus yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan pada akhirnya Yudas Iskariot mati bunuh diri. Dan saudara, ternyata tempat di mana Yudas mati atau Yudas melakukan bunuh diri disebut mereka adalah Hakaldama, artinya tanah darah. Dalam hal ini Bapak Ibu, meskipun tanah adalah benda mati, tetapi tanah ini menjadi korban dari kesalahan Yudas, di mana Yudas ada bunuh diri tempat itu. Akhirnya pemazmur berkata, biarlah perkemahannya menjadi sunyi. Siapa yang melakukan, siapa yang kena akibatnya Bapak Ibu. Kalau kisah lain kita ingat dalam kitab Yunus pasal yang pertama, ketika Yunus disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe, tetapi Yunus akhirnya melarikan diri jauh ke Tarsis. Akhirnya Bapak Ibu, yang menjadi korban adalah orang-orang yang ada di kapalnya, yang terkena gelombang besar, hantaman badai besar, padahal orang-orang yang di sekitar itu tidak ada bersalahnya. Karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. Impactnya, akibatnya seluruh kapal menjadi korbannya. Nah, begitu pula dengan hidup kita Bapak Ibu. Makanya penting banget hidup kita jaga baik-baik. Pokoknya hidup kita ini selalu berpedoman akan kebenaran firman Tuhan. Meleset sedikit, yang menjadi korban bukan hanya kita. Satu, mungkin nama Tuhan dipermalukan. Yang kedua, nama keluarga dipermalukan. Dan yang ketiga, nama baik kita pun akan dipermalukan. Bukan berarti kita dosa harus kita tanggung sendiri. Betul, memang dosa harus kita tanggung sendiri. Tapi getahnya atau akibatnya itu bisa merembet kepada hal-hal yang lain. Oleh sebab itu pada malam hari ini, jaga hidup kita, jaga kelakuan kita, jaga hidup kita apapun itu bentuknya, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami mengucap syukur. Sepanjang hari dari pagi hingga malam kami boleh kembali beraktivitas, dan sebentar kami akan pergi beristirahat.
Dan firman Tuhan mengingatkan kami menjaga hidup kami, supaya hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai melalui hidup kami malah orang lain disusahkan. Jangan sampai melalui hidup kami orang lain malah menerima getahnya. Kami tahu, kami menyadari hidup kami adalah milik Tuhan, tetapi hidup kami satu dengan yang lain. Kami terhubung satu dengan yang terutama khususnya untuk keluarga besar kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami menjaga hidup kami, menjaga sikap kami, dan hidup kami satu persatu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan istirahat, kami akan tidur. Tuhan sertai kami sepanjang kami beristirahat, dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan daripada Tuhan untuk kami boleh kembali melanjutkan hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, semanis-manisnya buah nangka ada getahnya. Semanis-manisnya dosa yang kita perbuat ada akibatnya. Ingat nangka, jaga hidup, supaya jangan sampai orang lain terkena imbasnya hanya gara-gara kelakuan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan memberkati.